Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du. Ya, langsung saja di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan makalah tentang valuta asing atau ASOR. Di sini ada saya, Ahmad Syekh Wafa, serta teman saya, Muhammad Agung Hidayat. Langsung saja presentasi pertama akan dibacakan langsung oleh Muhammad Agung Hidayat. Silakan. Baik, di sini ada pengertian valuta asing. Valuta asing atau falas adalah mata uang asing atau negara lain yang diterima, dipakai, dan diakui sebagai alat pembayaran sah dalam perdagangan internasional. Pertukaran atau konvensi mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain ini terjadi di pasar falas. Transaksi falas ini seperti transaksi jual beli di pasar pada umumnya. Di pasar ini terjadi pertukaran atau transaksi berbagai macam mata uang berbeda berdasarkan kurva. Valuta asing menurut para ahli adalah Hamdi Hadi menyebut bahwa falas adalah mata uang asing yang memiliki fungsi sebagai alat pembayaran dalam pembiayaan setiap transaksi di bidang ekonomi keuangan internasional dan mempunyai catatan kurva resmi atas bank sentral. Yang selanjutnya, dalam istilah fikih, valuta asing disebut sorf. Secara bahasa, asrof berarti ziyadah atau tambahan. Ada juga al-adl atau seimbang. Dalam transaksi jual beli, sedangkan secara istilah, asrof berarti jual beli mata uang dengan mata uang, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak. Sorf juga dapat diartikan pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang, atau disebut juga falas, atau jual beli antara barang sejenis secara tunai, atau jual beli pertukaran antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Misalnya rupiah dengan dolar dan sebagainya. Yang selanjutnya ada dasar hukum. Yang pertama, menurut Al-Quran, tidak ada yang menjelaskan tentang jual beli asrof ini di dalam Al-Quran, namun melainkan hanya menjelaskan tentang dasar hukum mengenai jual beli yang pada umumnya hal ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Yang selanjutnya menurut hadis. Menurut para fuqaha menyatakan bahwa kebolehan melakukan sorf didasarkan pada sejumlah hadis Nabi, yakni dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, boleh menjual tamar dengan tamar, gandum dengan gandum, syair dengan syair, garam dengan garam, sama sebanding. Tunai dengan tunai, barang siapa menambahkan atau minta tambah, maka telah berbuat riba, kecuali yang berlainan warnanya. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya menurut ijma. Jadi jual beli arsof yaitu perjanjian jual beli mata uang asing atau valuta asing atau transaksi pertukaran emas dengan perak, di mana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang asing lainnya. Yang secara tunai dalam hal ini, ulama sepakat bahwa akad tasawuf sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN nomor 28, DSN MUI nomor 3 2002 tentang jual beli mata uang arsof disyariatkan dengan ketentuan yaitu yang pertama, tidak untuk spekulasi atau untung-untungan. Yang kedua, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga atau simpanan.
Yang ketiga, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai atau at-taqabul. Yang selanjutnya, apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Yang selanjutnya ada rukun dan syarat. Yang pertama, rukun arsof. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli arsof ada 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada orang yang berakad atau al-mutaakidain, penjual dan pembeli. Yang kedua ada sigot, lafal ijab dan qabul. Yang ketiga ada barang yang dibeli. Yang keempat ada nilai tukar pengganti barang. Yang selanjutnya syarat asof. Para fuqaha berpendapat bahwa syarat ketika hendak memberikan jasa atau layanan jual beli uang terdiri dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nilai tukar dari mata uang yang akan diperjualbelikan telah dikuasai sebagai kedua pihak berpisah badan. Sebelum kedua belah pihak berpisah badan, penguasaan tersebut bisa dalam bentuk penguasaan secara material, misalnya pihak pembeli langsung menerima mata uang won Korea yang dibeli dan pihak penjual langsung menerima uang rupiah. Adapun dari penguasaan secara berbedaan syarat ini sebagai alat agar terhindar dari adanya riba nasi'ah. Apabila kedua belah pihak atau salah satunya tidak menyerahkan barang secara tunai hingga keduanya berpisah, maka akad tasawuf menjadi tidak sah atau batal. Yang selanjutnya, jika valuta atau mata uang yang diperjualbelikan adalah mata uang yang sama, maka jual beli valuta atau mata uang tersebut harus dilakukan dalam mata uang sejenis dengan kualitas dan kuantitas yang sama, meskipun model mata uang tersebut berbeda. Misalnya antara mata uang rupiah lembaran, kertas senilai 7.000 ditukar dengan uang logam, maka harus sama nilainya. Selanjutnya pada akad tasawuf juga tidak boleh ada tenggang waktu antara penyerahan valuta atau mata uang yang saling dipertukarkan atau perjualbelikan. Alasannya karena sahnya tasawuf yaitu penguasaan objek dari akad diharuskan secara tunai dan terjadinya yang melakukan jual beli mata uang tersebut berpisah. Menurut fatwa DSN nomor 28 DSN MUI nomor 3 tahun 2002 tentang jual beli mata uang atau asaf, menurut fatwa tersebut prinsip jual beli mata uang dalam transaksinya diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak untuk spekulasi atau untung-untungan. Yang kedua, hanya untuk berjaga-jaga atau sebagai simpanan dan adanya kebutuhan transaksi. Yang ketiga, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang yang sejenis, maka nilainya harus seimbang atau sama dan dilakukan secara tunai. Mungkin itu tadi penjelasan hukum dan syarat dari asaf. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Wafa. Dan selanjutnya yaitu implementasi valuta asing di perbankan syariah. Transaksi valuta asing atau jual beli mata uang diperbolehkan apabila menurut prinsip yang dibenarkan oleh syariah. Semakin meningkatnya volume transaksi pembayaran internasional menjadikan kebutuhan akan transaksi valuta asing pun kian meningkat. Pada bank syariah, transaksi valuta asing atau outsourcing haruslah memenuhi prinsip pertukaran secara spot, berlangsung dengan cara tunai dan tidak mengandung unsur spekulasi. Implementasi outsourcing di lembaga keuangan syariah saat ini baru tampak di perbankan syariah. Akad outsourcing pada perbankan syariah merupakan salah satu produk perbankan dalam penyaluran dana. Bank dalam konteks ini bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Seperti yang telah dibahas sebelumnya,
bahwa prinsip utama dalam melakukan akad al-sorf adalah pertukaran mata uang secara spot, tunai, dan tidak untuk spekulasi. Al-sorf membenarkan transaksi jika dilakukan dengan maksud untuk berjaga-jaga atau dalam bentuk simpanan. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu seperti yang telah dibahas sebelumnya. Apabila transaksi dilakukan untuk mata uang yang sejenis, maka dengan nominal yang harus sama pula dan dilakukan secara tunai. Untuk transaksi mata uang yang berbeda, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau disebut dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi tersebut. Dalam implementasi ini, menurut Hanafi 2004, terdapat beberapa jenis transaksi valuta asing di dunia perbankan ataupun yang terjadi di pasar falas, yakni sebagai berikut. Yang pertama, transaksi spot. Transaksi spot merupakan transaksi valuta asing dengan penyerahan dan pembayaran yang dilakukan saat itu juga, meskipun dalam praktek transaksi spot akan diselesaikan pada 2 hari kerja berikutnya. Misalnya kontrak jual beli suatu mata uang spot dilakukan atau ditutup pada tanggal 24 September 2020. Nah, penyerahan dan penyelesaian kontrak tersebut dilakukan pada tanggal 26-nya. Apabila pada tanggal 26 tersebut kebetulan hari libur, maka penyelesaiannya adalah pada hari kerja berikutnya dan penyelesaian transaksi seperti ini disebut dengan value date. Menurut Kuncoro 2001, penyerahan dana dalam transaksi spot pada dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara. Cara yang pertama adalah dengan cash, yaitu penyerahan dan dilakukan pada tanggal atau hari yang sama dengan tanggal atau hari diadakannya transaksi atau kontrak tersebut. Yang kedua itu TOM. TOM kependekan dari tomorrow, yang artinya penyerahan dan dilakukan pada hari kerja. Yang artinya penyerahan dan dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak. Cara yang ketiga itu spot. Spot yaitu penyerahan yang dilakukan 2 hari kerja setelah tanggal transaksi. Transaksi spot ini hukumnya boleh karena dianggap tunai, sedangkan waktu 2 hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. Terus transaksi yang kedua yaitu forward transaction atau transaksi berjangka. Transaksi forward merupakan transaksi valuta asing dengan penyerahan pada beberapa waktu mendatang sejumlah mata uang asing tertentu berdasarkan sejumlah mata uang tertentu yang lain. Kurs dalam transaksi forward ditentukan di muka, sedangkan penyerahan dan pembayarannya dilakukan beberapa waktu mendatang pada saat kontrak jatuh tempo. Transaksi forward ini biasanya sering digunakan untuk tujuan hedging dan spekulasi. Hedging atau pemagaran risiko yaitu transaksi yang dilakukan semata-mata untuk menghindari risiko kerugian akibat terjadinya perubahan kurs. Atas alasan tersebut, transaksi jenis ini adalah hukumnya haram karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan dan penyerahan yang dilakukan kemudian hari. Padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati. Transaksi ketiga yaitu transaksi swap. Transaksi swap yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan falas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan falas yang sama dengan harga forward. Nah, transaksi swap ini hukumnya haram karena mengandung unsur maisir atau spekulasi. Terus yang terakhir ada transaksi option. Transaksi option yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atau sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Transaksi option ini hukumnya haram karena mengandung unsur maisir atau spekulasi. Selanjutnya itu adalah penutup kesimpulan. Valuta asing atau al-sorf adalah perjanjian jual beli atau valuta dengan valuta lainnya. Al-sorf secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Jual beli mata uang merupakan transaksi jual beli dalam bentuk finansial yang mencakup beberapa hal sebagai berikut. Pembelian mata uang, pertukaran mata uang, pembelian barang dengan uang tertentu.
Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan transaksi outsource antara lain itu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, serta ada beberapa hadis Nabi dan fatwa DSN MUI nomor 28/DSN MUI _3/2022 tentang jual beli mata uang. Implementasi outsource pada perbankan syariah merupakan salah satu produk perbankan dalam penyaluran dana. Bank dalam konteks ini bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Prinsip utama dalam melakukan akad outsource adalah pertukaran mata uang secara spot, tunai, dan tidak mengandung unsur maisir atau spekulasi. Demikian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.